Kita bukannya ada tugas sejarah itu ya? Emang ada? Ada kan? Ya ada. Yang mana? Yang itu. Video tentang proklamasi. Oh, yang itu ya? Emang sejarah proklamasi Indonesia gimana sih? Jadi sejarah proklamasi itu berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan di kota Nagasaki. Kehancuran kedua kota tersebut telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Untuk itu, Jepang memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Jenderal Terauchi pun menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Bagi Indonesia, 15 Agustus 1945 merupakan kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Mereka berpikir, menyerahnya Jepang berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, terlebih tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif, telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Tujuan Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia gagal, karena sebagai tokoh demokratis, kedua tokoh itu perlu membicarakannya dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Pada pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, para pemuda dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno dan mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, para pemuda dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno dan mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, apabila Bung tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, gorak leher saya. Saranlah saya ke bojok itu. Sudahilah, saya tidak ingin melepas jabatan saya sebagai ketua di PPKI. Karena dari itu, akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71, Jakarta. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang. Misi ini dipimpin oleh Sudancho Singgi. Tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda masih gagal. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Wikana dan Ahmad Subarjo. Bagaimana proklamasi diumumkan tengah malam ini? Tidak bisa. Sekarang sudah pukul jam 8 malam. Kami harus kembali besok ke Jakarta, lalu mengundang anggota para badan kemerdekaan Indonesia untuk rapat kilat. Itu memakan banyak waktu. Bagaimana kalau jam 6 pagi besok? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menyelesaikannya jam 6 pagi. Tetapi saya pastikan besok siang sudah beres. Bagaimana kalau tidak? Bayar, kalau semua gagal, besok siang 17 Agustus jam 12, jaminannya adalah saya. Tembak matilah saya. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Dengan jaminan itu, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Rombongan Soekarno menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah sampai di sana, mereka dibawa Maeda menemui kepala pemerintahan militer Jepang. Namun ditolak pada tengah malam. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di ruang makan Maeda, dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian ikut disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi dan Jakarta tanggal 17 bulan 8 1945, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. 17 Agustus 1945 pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua pihak yang mewakili Indonesia. Para pemuda banyak yang menolak dengan alasan
Sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Meli untuk diketik. Demikianlah pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Timbullah persoalan bagaimana caranya agar naskah tersebut disebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada, tapi Soekarno tidak setuju, karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya saja. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Pagi hari itu, rumah Soekarno di Jalan Pangangsaan Timur nomor 56 dipadati oleh sejumlah massa. Bendera merah putih dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati dan ukurannya sangat besar. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dan mulai membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehari setelahnya, PPKI rapat dan mengesahkan UUD sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, barulah terbentuk NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat. Terus bagaimana Soekarno dan Hatta bisa jadi presiden kita? Mereka bisa dipilih juga dari persetujuan PPKI atas usulan Muhammad Hatta. Oh, jadi gitu. Pantesan kita disuruh buat video pakai materi ini. Soalnya peristiwa ini benar-benar bersejarah banget. Iya ya, berkat para tokoh yang cerdas itu Indonesia bisa merdeka. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan ini adalah momen yang penting dan harus diingat dan dihargai semua generasi Indonesia sekarang. Karena ini tuh menjadi salah satu bukti nggak sih buat Indonesia merdeka. Mereka juga berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Makasih Arul sudah menjelaskannya.